Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dalam semesta dengan cinta kasih-Mu. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami, agar benih-benih dan cinta kasih yang telah Kau tanamkan dalam hati kami dapat berkembang dan berbuah. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setiap orang yang bertakwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera.
menjadi seperti pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Boleh melihat keturunan anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat. Tetapi oleh derita kematiannya, Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka,
Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzinah terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzinah. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang diperdengarkan gereja pada hari ini secara mendasar merupakan penegasan Tuhan Yesus atas keputusan orang menjalani hidup berkeluarga melalui perkawinan. Sejatinya subjek atau pelaku dan objek orang menikah atau tidak menikah pada hakikatnya adalah sama, yaitu sama-sama pribadi yang menjalani kehidupan ini secara nyata dan dinamis. Kehidupan yang bagaimana yang dimaksudkan itu? Ya kehidupan konkret yang kita alami setiap detik atau setiap saat ini. Jadi bukan kehidupan yang diasumsikan atau yang diprediksikan. Artinya secara konkret ada kalanya memang bisa kita alami dengan gembira, mungkin kita mengalami untung atau sehat, atau kebalikannya kita bisa konkret mengalami susah, malang, ataupun sakit. Dan hidup semacam itu kita jalani selama kurun waktu yang Tuhan kehendaki sampai ajal atau kematian menjemput. Itulah jelas baik menikah tidak menikah sama di dalam menghadapinya. Lalu bedanya apa? Bedanya hanya terletak pada jumlah subjeknya. Jika tidak menikah jelas subjeknya hanya satu atau seorang diri, maka disebut hidup sendirian. Jika menikah jelas subjeknya harus dua orang. Dan itu sesuai kriteria yang berlaku dan benar. Kriteria yang berlaku dan benar yang bagaimana? Jelas satu sungguh-sungguh laki-laki, yang satunya sungguh-sungguh perempuan. Artinya bukan seolah-olah atau hanya berakting saja. Dan itu juga harus mampu secara hukum, artinya bebas dari halangan nikah. Keduanya dulunya saling mengenal dan akhirnya memutuskan saling menerima apa adanya, bukan ada apanya. Dikenal sebagai apa? Ya sebagai manusia. Itu yang harus benar-benar sadari.
jangan pernah mengenal pasangannya itu sebagai malaikat. Itu berbahaya. Karena kalau tidak sesuai bisa geger. Maka kenalilah secara nyata sebagai manusia, dan manusia itu jelas kita tahu jelas punya kelebihan maupun kekurangan. Itulah manusia dan itulah yang harus terima apa adanya itu. Dan itu jelas kedua orang yang sudah mengenal dan menerima tersebut bersepakat untuk menjalaninya hidup bersama-sama berdua. Nah, itulah yang jelas membedakannya tadi. Kalau sendirian ya sendirian, tidak menikah. Kalau memang menikah, ini yang harus dilaksanakan, dijalaninya berdua. Itulah kriteria subjek perkawinan yang tidak boleh cacat. Dengan demikian, perkawinan dapat juga dirumuskan sebagai sebuah keputusan kehendak dua orang laki-laki dan perempuan yang bersepakat atau berkomitmen mau menjalani hidup di dunia ini secara nyata dan dinamis, berdua bersama sampai batas waktu ajal menjemputnya. Itulah hidup dalam perkawinan. Jadi, baik tidak menikah maupun menikah, batas akhir hidup itu jelas, yakni tetap sama, yakni sampai maut menjemput. Jadi jangan pernah menikah di tengah perjalanan belum saatnya maut menjemput sudah diprotes atau digugat seperti orang Farisi tadi. Bolehkah menceraikan? Itulah yang tadi jelas Yesus katakan. Karena ketegaran hatimulah Yesus mengatakan suatu hal yang dikembalikan kepada dasarnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah inti pokok penegasan Yesus menjawabi pertanyaan orang-orang Farisi yang mengajukan sebuah kasus tadi. Diperkenankankah seorang suami menceraikan istrinya? Seperti kita dengar dalam Injil tadi. Yesus dengan demikian tegas mengatakan bahwa perkawinan itu memang berakar dari penciptaan Allah. Perkawinan itu merupakan jalan hidup yang dikehendaki Allah sendiri. Jadi perkawinan tidak semata-mata sebuah institusi manusiawi yang dengan mudah dapat dibubarkan atau diceraikan oleh kemauan atau kehendak manusia. Tetapi institusi ilahi yang Tuhan sendiri kehendaki, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia dengan alasan atau dalih apapun. Perkawinan itu merupakan hukum kodrat. Ini yang benar-benar dipahami siapapun yang menempuh jalur untuk menikah melalui keluarga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pelaku atau subjek perkawinan tentunya mesti benar-benar memahami bahwa sejak ia memutuskan untuk menikah, dia harus sadar betul pribadinya tentunya tidak lagi dirasakan sebagai pribadi yang sendirian, tetapi harus menjadi pribadi berdua yang setara satu sama lain sebagai pasangan hidup. Itu ada peralihan, jadi tidak sendirian menjadi berdua. Maka dirinya sudah bukan lagi pribadi yang cenderung egoistis, individualistis, tetapi menjadi pribadi yang altruistis, sosialis, demi mewujudkan kebahagiaan pasangannya. Contoh sederhana, bila tahu dan sadar misalnya pasangannya atau anaknya jatuh sakit, apa respon pasangan yang mendampinginya? Ya tidak bisa lalu bersikap apatis, masa bodoh, enjoy pada dirinya sendiri, main gadget sepanjang hari, atau malah judul. Ini sesuatu yang jelas-jelas tidak sebagaimana dimaksud. Tetapi mesti harus peduli dan sigap bertindak mencari solusi bagaimana yang mengalami sakit tersebut segera dapat ditangani. Saudara-saudari, derajat suami dan istri adalah setara, artinya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dengan demikian kesetaraan itu semakin menguatkan mereka untuk selalu bertekun mewujudkan kehendak Allah dan mewujudkan keharmonisan hidup dalam keluarga.
Dengan demikian, sungguh keduanya saling melengkapi dan saling mendukung atau tolong-menolong. Kalau dalam kitab suci malah dikatakan sangat jelas bahwa Tuhan menciptakan pendamping sebagai penolong. Dengan demikian, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi sama-sama berjalan dalam kesetaraan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana komitmen atau kesepakatan nikah itulah objek dari perkawinan dapat diwujudkan. Jadi jelas di sini subjek dan objek perkawinan menjadi jelas bahwa subjek perkawinan itu bukan suami punya objek istri atau kebalikannya, istri punya subjek suami. Itu hanya terjadi dalam sinetron. Di dalam kehidupan kita tidak seperti itu. Maka komitmen ini sungguh-sungguh dapat diwujudkan dan sungguh benar jika pertama komitmen itu sungguh konkret atau dalam bahasa Latin disebut verus. Harus verus artinya sungguh konkret benar, serius, tidak pura-pura atau simulasi atau hanya ikut-ikutan tren. Sekarang kan musimnya menikah, maka ya ikut menikah. Bukan itu, tapi benar-benar serius. Yang kedua harus plenus, artinya menerima penuh atau total tujuan perkawinan yang tidak hanya demi kesejahteraan jasmaniah, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan psikologi spiritual pasangannya. Jadi sungguh-sungguh terpenuhi tidak hanya lahiriah tetapi batiniah pun dan terarah kepada kelahiran anak. Jadi perkawinan senantiasa mengendaki anak, bukan kebalikannya menolak. Inilah tujuan perkawinan. Bahasa Latinnya dikenal dengan bonum conjugum, kebahagiaan suami istri, dan bonum prolis, artinya anak yang harus benar-benar diterima, disyukuri sebagai anugerah Tuhan. Lalu yang ketiga, harus liber, artinya menikah itu benar-benar dikehendaki. Ya, jadi benar-benar ya mau menikah lepas dari adanya ketakutan, ancaman, kepaksaan atau ewuh pakewuh, tapi benar-benar ya menikah, ya dan ya sampai mati. Tidak ya, enggak sudah bosan dan sudah tidak cocok lah, bukan itu. Tapi benar-benar ya dan ya sampai maut menjemput, itulah namanya liber. Contoh jelas-jelas bukan perkawinan, tetapi dianggap seolah-olah perkawinan dapat kita saksikan kalau kita melihat sinetron. Sehebat apapun, seindah apapun, seharmonis apapun, kalau itu hanya tingkat sinetron, itu tetaplah bukan perkawinan. Perkawinan itu sungguh konkret, nyata, bukan seolah-olah, apalagi sandiwara. Ini yang benar-benar dihayati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ajaran tentang perkawinan memang terasa begitu penting dan istimewa. Penting karena senyatanya ada begitu banyak cerita tentang gagalnya mahligai perkawinan di dalam keluarga. Istimewa karena martabat perkawinan yang kita jalani dalam perkawinan Kristiani itu sungguh amat luhur dan suci, bahkan dilaksanakan oleh orang-orang yang sama-sama dibaptis. Martabat sakramen yang benar-benar dijalani adalah sakramen perkawinan. Maka kita diajak untuk menempatkan perkawinan tidak hanya sekedar urusan manusiawi belaka, namun merupakan sakramen suci yang melibatkan Tuhan. Dengan kata lain, perkawinan Kristiani merupakan salah satu sarana untuk mencapai kekudusan. Karenanya, disinilah pentingnya kesetiaan dalam perkawinan. Apalagi perkawinan juga merupakan kehendak ilahi atau dirumuskan sesuai kodratnya, di mana pasangan harus hidup dalam kesetiaan itu, baik dalam suka maupun dalam duka. Itulah yang tentu Bapak Ibu pernah mengungkapkan pada saat ikrar pernikahan. Bagi yang belum, juga itu yang nanti akan diikrarkan. Maka benar-benar supaya direnungkan ulang
ikrar semacam itu sudah terwujud ataukah masih dalam pergulatan? Yang jelas itu sudah diungkapkan atau akan diungkapkan oleh mereka yang memilih jalur keluarga lewat perkawinan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita dengar hari ini juga dikisahkan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Meski oleh para murid Yesus dihalang-halangi. Padahal anak itu tercipta, lahir dan hadir ke dunia bagaimanapun juga tetap lewat sebuah keluarga. Ya, lewat orang tuanya masing-masing. Itulah yang tadi dibuat beberapa orang membawa anaknya menghadap Yesus untuk diberkati, tetapi dihalang-halangi oleh murid-murid Yesus. Ini tentunya menjadi permenungan kita juga, bahwa ada usaha untuk mendekati Yesus, tapi ada halangan untuk dapat mencapai Yesus. Kita sebagai orang tua yang mungkin juga telah dianugerahi Tuhan keturunan, apakah juga sudah membawa putra-putrinya kepada Yesus? Atau mungkin juga dalam tanda petik dihalangi. Dihalangi orang yang ada di sekitar Yesus. Apakah karena mungkin kita penuh kesibukan, sehingga dengan demikian tidak ada waktu lagi untuk anak-anak? Dengan kata lain mungkin kerjanya di luar kota Surabaya, harus berangkat pagi-pagi benar sebelum anak bangun tidur, pulang kerja sudah agak malam, anak sudah tidur. Nah, kapan bisa bertemu dengan anak untuk ya katakanlah bermain-main atau mungkin senantiasa ya mengajaknya rileks sejenak? Semacam tidak pernah ketemu, hanya pulang pergi sesuka hatiku, itu semacam itu. Jadi ungkapannya tidak pernah ketemu sama sekali, karena memang itulah yang menjadi halangan. Atau mungkin dari dalam dirinya sendiri yang menghalangi, merasa anak tidak penting, ada urusan yang lain, ada urusan yang mungkin anak bisa diberikan tanggung jawab pada orang lain. Nah, semacam itu juga menjadi hambatan untuk mendatangkan anak kepada Yesus untuk mendapatkan berkat. Ini tentunya menjadi perenungan kita. Silakan untuk merefleksikan lebih panjang lagi. Apa benar kita sebagai orang tua memang punya waktu sekurang-kurangnya untuk anak kita dan mendampinginya menuju kepada kedewasaan, lebih-lebih kedewasaan iman. Saudara-saudara yang terkasih, bersyukurlah ketika murid-murid Yesus tadi menghalang-halangi orang yang datang kepada Yesus. Yesus menegur para muridnya, jangan mereka halangi, sebab merekalah yang memiliki kerajaan surga. Dengan kata lain, sungguh-sungguh Yesus welcome kepada siapapun yang mau datang, siapapun. Apakah anak, remaja, atau sudah muda-mudi, atau mungkin ya katakanlah sudah separuh baya, atau yang tua. Semuanya tetap diterima Tuhan, welcome untuk benar-benar bersamanya dalam kebahagiaan. Itulah Tuhan yang kita imani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat kedatangan Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia awal bulan September 2024 lalu, tampak jelas Paus begitu dekat dengan anak-anak. Di setiap perjalanan ia sering meminta memperlambat mobilnya, bahkan berhenti untuk menyapa dan memberkati anak-anak. Itu fakta yang tak terbantahkan. Dunia menyaksikan itu. Barangkali itulah salah satu ajaran Yesus yang Bapak Suci Paus Fransiskus hayatinya, dan itulah yang menjadi keteladanan kita bagaimana kita punya waktu untuk anak-anak. Saudara-saudari, di tengah-tengah kesibukan kita, mungkin karena kesibukan selaku orang tua, adakah perhatian kita kepada anak-anak kita? Mari kita memberi perhatian kasih kepada anak-anak secara nyata, sebagaimana Tuhan Yesus melimpahkan kasih-Nya yang berlimpah kepada anak-anak. Mari tetap semangat dan tak kenal lelah setelah menyerah di dalam menapaki kehidupan ini, apapun sikonnya. Mari kita senantiasa berserah kepada Allah, bimbingannya senantiasa kita jadikan arahan untuk sampai kepada keselamatan.